Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Bapak dan Ibu saya termasuk jamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu Wa Taala yang mana sampai saat ini kita semua telah dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai biasanya tiap hari malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan Fatihah. Kita tunjukkan untuk berdoa kita baik yang masih hidup maupun yang kabur kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu saja jam 7 kurang 2 menit. Kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masyamati ma ashabul masyamah was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Masjid Darul Muttaqin yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ketua DKM kita beserta jajarannya, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dan keberkahan dalam hidupnya. Dan juga untuk kita semua yang sama-sama hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita tergolong orang yang sedang berjuang di jalan Allah atau di sabilillah. Karena orang yang menuntut ilmu, orang yang duduk di majelis ilmu itu seperti orang yang sedang berjihad di sabilillah. Ganjarannya adalah surga. Mudah-mudahan kita semua tergolong nanti di yaumul qiyamah sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa kita terus berharap dengan sering membaca
Salawat kepada Nabi, minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita diakui oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini, malam ketiga, minggu ketiga di bulan Oktober, tidak terasa waktu tinggal 2 bulan lagi untuk menuju tahun 2027. Mudah-mudahan kita semua disampaikan kelamaan ya. Iya, bisa menuju tahun baru 2027, tinggal 2 bulan lagi. Iya, menuju tahun baru 2027. Ini melatih konsentrasi aja. Alasan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk membaca atau mengkaji sebagian dari isi surat Al-Waqiah. Pak, surat Waqiah itu surat yang sering kita baca, Pak ya. Selain Yasin, ini nomor 2 kayaknya nih. Yang sering kita baca Yasin. Yang kedua ini kayaknya nomor kedua sering dibaca oleh kita, yaitu surah Al-Waqiah. Dalam surah Al-Waqiah itu di awal ayat sudah berbunyi tentang Al-Qari'ah. Apa artinya, Pak? Idza waqa'atil waqi'ah. Apa artinya, Pak? Hah? Haji Waqiah tiap malam ini. Idza waqa'atil waqi'ah, ayat pertama, Pak. Ini pertanyaan apabila terjadi hari kiamat. Ini menceritakan di awal itu sudah menceritakan awal tentang hari kiamat. Hari kiamat itu Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah sebut dengan 8 istilah surat. Ada surat Al-Waqiah, artinya sama, artinya hari kiamat. Kemudian surat Al-Qari'ah, hari kiamat. Kemudian yang secara jelasnya Al-Qiyamah, hari kiamat. An-Naba juga sama, Al-Infirah, Al-Zalzalah juga sama, menujunya pada hari kiamat. Ini betapa pentingnya Allah mengingatkan dengan nama-nama surat yang ada di dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Kenapa? Karena kadang kita itu sering lupa bahwa hidup ini akan diakhiri dengan sebuah kematian. Kehidupan kita di dunia ini akan diakhiri oleh sebuah hari akhir yang dinamakan hari kiamat. Sadar nggak, Pak? Sadar tidak kalau kita nanti hidup kita ini akan berakhir, Pak? Sadar. Kalau nggak sadar, kali-kali jalan-jalan ke TPU Mangunjayo itu bukti bahwa mereka yang sudah ada di dalam kubur itu sudah menyelesaikan masa akhirnya di kehidupan di dunia. Maka di dalam surah Al-Waqiah ini yang artinya sama tentang hari kiamat, di situ Allah mengatakan idza waqa'atil waqi'ah, apabila ditanya tentang hari kiamat. Nah, ini dari ayat 1 sampai ayat ke-6 itu menggambarkan bagaimana fenomena ketika terjadinya hari kiamat. Apa saja? Pertama adalah idza rujzatil ardu raja, apabila bumi itu diguncang sedahsyat-dahsyatnya. Nah, ini kan bahasanya luar biasa, Pak. Bumi digoncang dengan dahsyat-dahsyatnya. Kemudian wabusatil jibal basa, kemudian gunung-gunung dihancur sehancur-hancurnya. Bahkan dalam ayat 6 itu dikatakan fakanat haba amumbasa, itu ibarat debu yang bertebarangan. Bisa kita bayangkan gunung yang begitu besar, Allah guncang, Allah hembuskan, itu kayak debu yang sedang berterbangan, saking apanya, ringannya. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat bahwa fenomena hari kiamat itu seperti itu, Pak.
Nah, maka kemudian yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bukan hari kiamatnya, tapi setelah hari kiamat itu terjadi. Ya. Pada saat hari kiamat terjadi, itu wakuntum ajwajang salasa. Bahwa manusia itu akan terkelompok menjadi 3 kelompok. 3 bagian, 3 grup, 3 regu. Regu pertama adalah ashabul maimanah, yaitu golongan ini Pak, kanan. Maimanah itu golongan kanan. Diperjelas lagi dengan ayat berikutnya atau sambungan ayat itu, ashabul maimanah, sangat beruntung orang yang termasuk golongan kanan tersebut. Kemudian ashabul mas'amah, golongan kedua adalah golongan kiri. Dan ashabul mas'amah, sangat rugi, celaka orang yang tergolong ke dalam golongan ashabul mas'amah, golongan kiri tersebut. Dan golongan yang ketiga adalah wasabiqun sabiqun, orang yang awal-awal masuk Islam. Nah, ini ada 3, Pak. Ada golongan kanan, dan itu Allah katakan beruntung kamu termasuk golongan kanan. Golongan kiri yang kedua, dan celaka orang yang masuk golongan kiri. Kemudian as-sabiqun sabiqun, orang yang terdahulu masuk Islam. Nah, ini timbul sebuah pertanyaan. Jadi nanti setelah hari kiamat terjadi, ketika orang-orang itu masih di padang mahsyar, ini ada kelompok yang duluan masuk surga, yaitu as-sabiqun sabiqun, orang yang paling dahulu masuk Islam. Kalau kita ada di mana, Pak? Ada di yamin, apa ada di shimal? Ada di golongan kanan apa di golongan kiri kira-kira? Kanan, Pak ya? Nah, mudah-mudahan kanan lah. Kalau as-sabiqun sabiqun kayaknya nah, bukan, maksudnya golongan yang terdahulu kita nggak termasuk. Karena ini golongan setelah Rasulullah, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kalau golongan kita sudah jaraknya sekitar 14 abad yang lalu, kayaknya bukan golongan as-sabiqun sabiqun, bukan. Tapi golongan yang alhamdulillah termasuk golongan kanan juga, Pak ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk ashabul maimanah, golongan kanan, dan itu sangat beruntung orang yang masuk ke golongan kanan. Nah, kemudian kenapa Allah setelah nanti kita terjadinya hari kiamat, manusia dikumpulkan dari semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dikelompokkan dengan 3 kelompok itu, dan kelompok yang paling istimewa itu adalah as-sabiqun sabiqun, orang yang dahulu masuk Islam, dan itu yang menjadi prioritas utama, atau tamu itu tamu VVIP, Pak. Nah, sangat diutamakan sekali untuk masuk Islam. Kenapa Allah bagi manusia setelah mati itu ke dalam 3 kelompok? Ini jawabannya ada di surah Fatir ayat 32. Kita bacakan, Pak ya, surat Fatir. Kalau yang ada Quran silahkan dibuka surah Fatir ayat 32. Ini jawaban kenapa manusia setelah nanti di hari kiamat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada golongan kanan, golongan kiri, dan golongan as-sabiqun sabiqun, orang yang dahulu masuk Islam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Nah, ini jawabannya. Surat Fatir ayat 32 tentang jawaban kenapa Allah mengelompokkan manusia setelah terjadinya kiamat 3 golongan tadi. Kenapa? Ini asal-muasalnya di dunia dulu, Pak. Jadi akhirat itu sebagai akibat ya. Ada sebab, ada akibat. Akhirat itu sebab apa akibat, Pak? Akibat apa sebab? Ada sebab, ada akibat. Duluan mana?
Bukan sebab ya, tapi ini berarti sebabnya. Akibatnya nanti di akhirat kita dikelompokkan 3 orang. Kenapa sebabnya? Ini di sini. Berarti di mana? Ya ketika saat di dunia. Bahwa dalam ayat ini, dalam surah Fatir ayat 32, kenapa nanti manusia dikelompokkan menjadi 3 kelompok? Karena ada sebabnya. Ketika hidup di dunia itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Pertama, ada yang dikelompokkan dengan ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah sebarkan hampir nyampe 23 tahun lamanya. Secara berangsur-angsur Al-Quran itu disampaikan kepada umatnya. Maka manusia ketika menghadapi atau mendengar atau ketika menerima Al-Quran itu ternyata juga ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah faminhum dzalimun linafsi, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Apa maknanya? Orang ketika Al-Quran datang, ketika dakwah Islam disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, pada saat itu manusia terkelompok ke dalam 3 kelompok. Dan ini pun juga sampai sekarang pasti. Yaitu dzalimun linafsihi, zalim terhadap dirinya sendiri. Apa maknanya? Kita itu, mereka tuh tahu, Pak. Yang dzalimun linafsihi dalam tafsirnya itu tahu bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Mana yang benar, mana yang salah, aturan hidup. Tapi kenapa dia menolak? Itu diakibatkan apa? Diibaratkan sebagai dzalimun linafsihi, zalim terhadap dirinya. Sudah dikasih tahu jalan tapi tidak dipakai. Artinya apa? Ini menyengsarakan hidupnya sendiri. Itu makna dzalimin linafsihi, zalim terhadap dirinya sendiri. Udah dikasih tahu tidak dijalankan. Udah dikasih tahu jalan, ini jalan yang baik, ini aturan yang benar, ini salah, ini haram, kok tidak mengikuti. Itu sama dengan mencelakai diri sendiri. Dzalimun linafsihi. Itu reaksi manusia terhadap Al-Quran itu seperti itu. Ada yang tahu mah tahu. Bahkan kalau kita lihat sejarah, Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi Rasul, usia berapa tahun, Pak? Rasulullah diangkat menjadi Rasul? 40 tahun. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, sebelum usia 40 tahun, itu semua masyarakat Arab, termasuk orang-orang kafir Quraisy, senang, Pak, terhadap Rasulullah itu. Disegani. Nabi Muhammad SAW itu sebelum menjadi Rasul disegani, dihormati. Bahkan dicap sebagai Al-Amin. Apa artinya, Pak? Orang yang dipercaya, orang yang jujur, orang yang baik. Semua orang mengakui. Itu sebelum Rasulullah diangkat jadi Rasul. Semua orang suka, Pak. Baik orang yang dekat dengan Rasul alias keluarganya, tetangganya, bahkan semua masyarakat pada saat itu senang terhadap Rasulullah. Kenapa? Karena perilaku Rasulullah itu baik. Maka dikatakan Al-Amin. Nah, baru ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul, Allah menurunkan Al-Quran dengan wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu sebagai apa namanya, pelantikan pertama Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di usia 40. Apa yang terjadi, Pak? Ya ini itu. Muncul orang-orang yang tidak senang dengan Rasulullah. Kenapa? Karena merasa tersaingi. Orang yang tadinya suka menjadi berbalik tidak suka, bahkan memusuhi, bahkan apa? Bahkan berencana untuk membunuhnya. Kenapa? Tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Kenapa? Muhammad itu siapa sih? Suku siapa sih Muhammad itu? Kalau di masyarakat itu tidak termasuk nominasi kelas kakap lah itu. Tidak termasuk 9 naga gitu ya. Ada di bahkan masyarakat biasa. Ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul, dikasih Al-Quran, suruh disebarkan, baru di situ banyak orang yang kebakaran jenggot. Wah, ini Muhammad gimana nih?
nanti posisi saya tersaing gitu sebagainya. Nah itu, maka ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul sampai hidup, baru di situ muncul 3 kelompok tadi itu. Bahkan ada orang yang senangnya senang terus, ada yang tadinya senang jadi tidak senang, bahkan memusuhi sampai akhir hayat. Ini akibat Al-Quran turun. Akibat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, disampaikan kepada umatnya pada saat itu yang dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah, Pak ya. Nah, jahiliyah itu artinya kalau secara letterlek bahasa itu bodoh. Tapi bukan bodoh tidak bisa baca, tidak bisa nulis, bukan. Imam As-Suyuti memberikan kriteria bahwa jahiliyah itu ada 2, Pak. Pertama at-takabur, yang kedua batarul haq. Merasa sombong dan tidak mau menerima nasihat. Itu ukuran jahiliyah. Maka kalau diri kita ada rasa sombong, tidak mau dikasih masukan, tidak mau dikasih nasihat, itu jahiliyah. Jadi jahiliyah itu jangan dianggap dulu. Itu karakter jahiliyah itu sampai sekarang nggak ada. Jadi definisi jahiliyah kata Imam As-Suyuti 2 karakternya, at-takabur, batarul haq, sombong dan tidak mau menerima pendapat orang lain. Tidak mau kalau dia salah itu diluruskan. Tidak mau menerima masukan-masukan. Itu karakter manusia atau masyarakat jahiliyah. Dan sama, pada saat Rasulullah diangkat jadi Rasul, selama kurun waktu kurang lebih 40 tahun lamanya, Nabi Muhammad disegani, dihormati, dijunjung tinggi, dikasih gelar Al-Amin. Bahkan siapapun orangnya yang pada saat itu bergandengan tangan, berhidup dengan Rasulullah merasa terbantu, di perdagangan menjadi bagus, termasuk Siti Khadijah. Itu kan akibat Al-Amin itu, jujur. Sehingga Siti Khadijah merasa tertarik hati. Ada sosok pemuda tampan, jujur, baik hati lagi. Ini sebelum diangkat jadi Rasul. Semua orang senang. Gak ada orang yang tidak senang terhadap Rasulullah. Baru ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul, usia 40 tahun sampai meninggal, baru di situ muncul orang-orang yang berkarakter jahiliyah. Sombong, kenapa? Takut tersaingi dan juga tidak mau dikasih masukan. Kenapa? Siapa sih dia? Baru anak kemarin sore, lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, sudah sok menjadi Rasul, sok menasehati, ya, itu muncul. Ini karakter jahiliyah, sombong dan tidak mau dikasih nasihat. Maka ketika Al-Quran tadi turun dalam surah Al-Fatir ayat 32 ini, ketika Al-Quran itu diturunkan, maka itu tadi ada yang karakter orang itu dolimun li nafsihi, mendolimi diri sendiri, tahu mah tahu bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk yang benar, mengetahui dia itu menjadi mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi karena posisi tadi itu sombong dan tidak mau menerima nasihat alias jahiliyah, nah, nanti akan muaranya pada ashabul mas'amah, golongan kiri deh. Jadi kalau kita hidup sekarang itu Al-Quran itu tahu, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, tapi nggak dilaksanakan, nah, jangan-jangan kita jahiliyah. Tapi jahiliyahnya jahiliyah pintar boleh, Pak. Jahiliyah bukan jahiliyah masa lalu. Yang kedua, reaksi manusia terhadap Al-Quran itu ketika diturunkan adalah wa minhum muqtasid. Jadi ada kelompok muqtasid. Muqtasid itu orang yang menyepelekan, cuek. Nah ini hati-hati, Pak. Udah tahu Al-Quran itu pedoman hidup tapi ya cuek aja. Sudah tahu waktu azan sholat, ya cuek saja. Jadi biasa-biasa saja gitu. Jadi tidak menganggap bahwa Al-Quran itu pedoman hidup yang betul-betul menjadi pedoman dia. Bahkan baca Quran pun juga jarang-jarang buka ya. Dan ini apa namanya harus hati-hati, Pak.
Kalau seseorang, kata Imam Al-Ghazali, sudah dalam hatinya sudah tidak mau, sudah malas baca Al-Quran, itu jangan-jangan Allah sudah tidak mau berkomunikasi dengan kita. Bahaya. Alamat nanti di akhirat dicuekin. Karena kata Nabi itu nanti di akhirat itu ada kelompok yang tidak disapa sama sekali sama Allah itu. Dianggurin aja. Yang lain sibuk, dipanggil sini satu-satu, diperiksa amal kebaikannya, udah yang namanya seperti mungkin pembagian BLT gitu ya. Yang lain sudah pada sibuk di data sebagainya, ini diantekin aja. Gimana perasaannya, Pak? Jangan-jangan saya masuk apa tidak kan gitu ya. Itu orang yang cuek juga sama Allah, artinya sama aturan Allah. Jadi orang muktasid itu sholat sama dengan kita. Tapi ketika orang lain sudah azan berkumandang segera untuk sholat, dia mah santai aja lah, besok juga ada, minggu depan juga ada. Nah ini orang termasuk muktasid. Al-Quran sudah mengingatkan, apalagi kalau kita lihat dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang secara jelas mengancam kita. Jadi apabila kita wa lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humudz zalimun faulaika humul munafiqun, barang siapa yang tidak berperilaku dengan sesuai dengan aturan Allah, maka dia itu tergolong orang yang al-kafirun, al-zalimun, al-munafiqun. Kafir, zalim, munafik. Itu kalau kita jangan. Salah satu karakteristik munafik itu paling dasar itu menyepelekan perintah sholat. Kalau kita lihat dalam buku-buku atau kitab-kitab tentang tasawuf, tentang akhlak, Nasoil Ibad misalkan, itu banyak sekali tentang bagaimana ciri-ciri orang yang munafik. Orang munafik juga di dalam Al-Quran paling banyak disebut. Kalau Al-Kafirun, tahu kan surat Al-Kafirun tahu ya, Pak? Berapa ayat itu? Dari kul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin. Berapa ayat, Pak? 6 ayat. Tapi kalau surat Al-Munafikun, coba nanti dibuka masing-masing Qurannya. Surat Al-Munafikun ada berapa ayat? Yang sering saya baca tuh di ujungnya itu. Ada berapa, Pak? Ada 11 ayat. Wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat ya ahadakumul maut sampai akhir itu. Itu potongan surat Al-Munafikun. Sering saya baca 3 ayat terakhir itu. Ya ayyuhalladzina amanu, apa sananya? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, sampai terakhir. Itu 3 potongan ayat Al-Quran termasuk dalam surat Al-Munafikun. 11 ayat. Orang yang Al-Quran menjelaskan tentang Al-Kafirun hanya 6 ayat, sementara Al-Kafirun 6 ayat, Al-Munafikun 11 ayat. Apa maknanya? Kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah sebagai paduan, sebagai ibroh, sebagai warning bagi siapa? Bagi al-mu'minun al-muttaqun, orang-orang mukmin yang bertakwa, bahwa orang munafik itu jauh lebih berbahaya dibanding orang kafir. Jadi kalau kita mulai baca-baca terjemah, Pak, terjemah Al-Quran itu ya, karena setiap surat dalam Al-Quran itu memiliki jantung masing-masing. Kalau Al-Quran itu jantungnya surat apa, Pak? Yang katanya sebagai jantungnya Al-Quran itu surat apa? Yasin dan Al-Ikhlas itu disebut sebagai jantungnya Al-Quran. Maka orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu kayak membaca 1 khatam Al-Quran. Padilahnya apa ya? Padilahnya itu jantungnya Al-Quran. Di dalam surat-surat yang 114 surat dalam Al-Quran juga ada jantungnya. Jantungnya surat Al-Fatihah itu ada di ayat berapa?
Ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu jantungnya jantungnya surat Al-Fatihah, Pak, ayat kelima. Maka kata para alim ulama, kalau kita punya hajat tertentu, ketika membaca ayat kelima dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti dulu, ngomong mau apa. Itu di jantungnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah jantungnya apa? Yang sering kita baca di tahlil itu, Pak? Hah? Ayat kursi. Itu jantungnya surat Al-Fatihah, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum, dan seterusnya. Fadilahnya banyak. Dan seterusnya. Termasuk kalau surat Yasin sendiri apa jantungnya? Di mana jantungnya surat Yasin? Nah, Inama amruhu salamun. Nah, itu jantungnya Al-Quran. Maka banyak ulama-ulama hikmah pun juga kalau punya hajat tertentu itu baca salamun kaulam mir rabbihnya berapa kali. Ada 3 tempat, di awal, di tengah, di akhir. Itu kalau jantung surat Yasin. Kalau surat Al-Waqiah jantungnya ada di mana, Pak? Hah? Apa, Pak? Pasabih. Nah, itu Pasabih bismi rabbikal adzim, ayat ke-74 dan ayat terakhir. Itu kan dua ayat yang sama redaksinya, Pak. Pasabih bismi rabbikal adzim itu disunahkan kalau kita sedang membaca surah Al-Waqiah, ketika sudah sampai ke ayat 74, Pasabih bismi rabbikal adzim, berhenti dulu, Pak. Lalu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Terus nanti ketemu lagi di ayat terakhirnya, Pasabih bismi rabbikal adzim. Sebelum shadaqallahul adzim baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shadaqallahul adzim. Itu jantungnya surat Al-Waqiah. Nah, kalau ada hajat besar, boleh, Pak, itu baca 41 kali, Pasabih bismi rabbikal adzimnya baca 7 kali, sebutin. Misalkan mau nembak seseorang nih, biar baca aja itu ya. Nah, banyak padilahnya, Pak. Jadi ulama-ulama terdahulu itu menulis padilah-padilah surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran itu, dalam sebuah surat itu banyak fungsinya. Dan apalagi kalau kita lihat di kitab tentang tafsirul Quran, itu banyak sekali bahwa ternyata dari setiap surat di dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surat, itu ternyata punya pegangannya masing-masing. Surat Yasin ini dipegang oleh Syekh siapa gitu ya, Al-Fatihah itu dipegang oleh Syekh siapa gitu. Jadi kalau pengen manjur itu, Pak ya, kalau pengen manjur itu ya, itu sebelum ngajinya itu hadorah dulu, tawasul dulu kepada si pemegang suratnya itu, baru itu bisa nembak gitu. Karena kan kita juga sering ditanya nih, Ustadz, kenapa sih kalau ada orang kesurupan, kalau saya bacain surat ayat kursi kok nggak mempan-mempan itu ya, kekasarannya gitu. Tapi ketika ada seorang kiai cukup dengan baca qul huwallah aja itu udah lari ya, beda, Pak. Dia itu punya kuncinya masing-masing, punya jantungnya masing-masing. Jadi bisa nembak itu kalau jantungnya bisa dikuasai dulu. Kalau cuma ngomong-ngomong cuma lantas biasa ya, mohon maaf itu. Jadi padilah atau kekuatan supranatural lah gitu, hikmah gitu ya. Hikmah di dalam setiap surat-surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu ada yang namanya rumus-rumusnya. Jadi tidak sembarangan. Ya, di dalam kehidupan sosial kita banyak orang yang ya itu tadi, misalkan
kerasukan jin ceritanya kan gitu ya. Kalau sama keluarganya dibacain Yasin, malah ngikutin itu banyak kan ya. Tapi ketika didatangkan orang yang ngerti gitu, yang punya ilmunya, ya gampang saja. Itu karena setiap surat ada jantungnya, setiap surat ada kuncinya. Kalau terpegang, ya. Kalau surat Yusuf itu ada di Idokola Yusuf kuliah bihi ya abati. Ini kan kalau orang-orang yang santri mas santren itu ini bisa dijadikan ilmu pelet Pak. Pernah yang mas santren Pak ya? Ini kalau orang-orang santri itu kalau pengen nembak perempuan yang jadi incarannya itu dikasih ini aja. Ide pola Yusuf Liabi puasain berapa hari kan gitu ya. Nah itu jadi penting sekali kita untuk terus menggali setiap makna-makna dalam Al-Quran, makna-makna dalam setiap ayat-ayat itu, setiap surat-surat itu harus kita sedikit-sedikit tahu gitu. Minimal yang sering kita baca itu Yasin, Waqiah, nah itu jantungnya di situ. Ya kalau Yasin jantungnya ada di Salamun Qaulam mir Rabbir Rahim kalau di tengah. Kemudian kalau Al-Waqiah itu di ayat ke-74, Fasabbih bismi rabbikal adzim. Stop dulu, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Langsung mohon ya Allah, saya pengen apa gitu. Insya Allah dengan porsi. Karena apa? Karena ibarat minum obat Pak. Jadi tidak jarang obat yang sekali minum sehari satu, jarang Pak ya, jarang Pak. Minimal ya satu hari itu 2 atau 3, dan itu juga jangka waktu seminggu misalnya. Maka kita pun juga jangan Pak Ustadz itu saya baru sudah baca Waqiah 1 kali, baca itu kok enggak itu. Iya jangan 1 kali Pak, ada porsinya kan gitu ya, ada dosisnya gitu. Nah, kita kembali ke masalah tadi bahwa di dalam surat Al-Fatir ini sebab nanti kita di akhir kiamat itu dalam surah Waqiah dikelompokkan 3, ashabul mas'amah, washabul maimanah, kemudian as-sabiqun as-sabiqun, itu karena ada sebabnya dulu di dunianya Pak. Sebabnya apa? 1 tadi itu dzalimun li nafsihi, sudah dikasih tahu ini ada Al-Quran, ini ada petunjuk, ini ada pedoman, ini yang baik, ini yang tidak baik, tapi tidak mau mengikuti, dolim terhadap dirinya sendiri, dan itu nanti dikelompokkan ke kelompok kiri, sengsara nih. Kemudian muktasid itu menyepelekan, menganggap enteng terhadap sebuah perintah agama. Baru nih yang ketiga, sabiqum bil khairat, dan ini nanti masuk ke as-sabiquna sabiqun, kelompok yang paling dulu masuk surga. Yang lain masih terkumpul di padang mahsyar, ini sudah masuk ke surganya. Siapa dia? As-sabiqun as-sabiqun, orang yang dahulu masuk Islam, yaitu orang-orang yang yang ya paling duluan setaraf dengan zaman Rasulullah. Karena apa? As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Ini balasan orang yang as-sabiqun itu. Kalau kita jujur Pak, kita itu kalah dengan orang-orang yang dahulu dalam segi peribadatan. Pasti, jangan sombong, kita tuh kalah Pak. Kalau orang as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang sahabat dulu, itu harta nyawa jadi taruhan demi kemajuan Islam, demi syariat Islam, demi tegaknya aturan-aturan Allah. Kalau kita mah ya bisa nilai masing-masing Pak ya, karena nanti juga sama. Kalau zaman Rasulullah, Abu Bakar aja Pak, Abu Bakar ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, datang ke Madinah, ini kita harus bangun masjid nih, Masjid Nabawi kan ya. Coba cari tanah yang kosong, Pak, unta Rasulullah itu jalan untuk cari kodenya tuh onta gitu. Setelah menemukan ini ada tempat yang cocok buat Masjid Nabawi,
Rasulullah itu belum mengumumkan nih siapa nih kita akan membangun masjid, siapa yang mau menyumbang. Belum ngomong itu Abu Bakar sudah apa? Ini berapa harga tanah yang untuk dijadikan Nabawi itu? 300 dirham saya bayar sekarang. Itu kalah kalau motivasi kebaikan kita itu kalah dengan orang-orang terdahulu. Orang dahulu itu sahabat-sahabat Nabi itu saling iri dalam kebaikan. Kalau Abu Bakar misalkan ngasih kepada orang miskin itu 1 karung, Umar itu iri, Pak, wah saya harus 2 karung, begitu. Utsman, wah saya harus 3 karung, Ali, wah saya harus 4 karung, terus berlomba dalam kebaikan. Pada saat perang Tabuk, Pak, perang Tabuk itu masyarakat Islam sedang paceklik, Pak. Ketika Rasulullah, wahai saudara sekalian, nanti kita akan perang Tabuk nih. Nah, belum ngomong secara langsung, Utsman langsung bilang, saya akan menyumbangkan 200 ekor kuda. Itu belum istilahnya Rasulullah, kita butuh biaya, belum ngomong gitu. Tapi udah kodenya sudah ketangkep gitu. Artinya apa? Artinya betul memang kita itu tidak akan sama motivasi girohnya ini. Giroh kita dengan orang-orang terdahulu, sahabat tabiin kita itu jauh, Pak. Maka pantas kalau sahabat tabiin itu termasuk golongan as-sabiqun as-sabiqun, orang yang didahulukan masuk Islam, masuk surga. Karena giroh terhadap agamanya luar biasa. Maka kita mah mending bayar, ya syukurin masuk ke golongan kanan juga, jangan sampai masuk ke golongan kiri, bayar. Ya, karena kalau kita ngejar ke as-sabiqun as-sabiqun, kita sudah beda level gitu ya. Kita mau level biasa, ya sodako, infak sebagainya pun juga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, maka kita harus rela gitu kan. Nah, kita berharap jangan masuk ke as-sabiqun as-sabiqun, tapi berharap kita ada di kelompok kanan, dan itu Allah katakan, maka orang yang ashabul maimanah itu adalah alangkah mulianya golongan kanan, itu mulia, Pak, alias bahagia. Jangan sampai kita masuk ke golongan kiri. Syaratnya ada di surah Al-Fatih itu. Kalau kita pengen masuk ke kelompok kanan, maka jangan menjadi orang yang di nafsihi. Jangan sampai orang muktasid, harus sabiqul khairat, harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Habis Pak ya? Nah, mudah-mudahan gak ada tanya jawab lah, habis waktunya. Nanti di luar itu aja. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sekuat tenaga untuk kita berharap bahwa apapun yang kita lakukan dalam kebaikan ini menjadi motivasi kita untuk terus beramal ibadah dengan baik. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan kanan, golongan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang telah sampaikan Pak Ustadz ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.